Salam sahabat Talitakum yang dikasih Tuhan. Radio 107,8 FM, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan pagi ini sahabat, hari Rabu 9 November ya 2022, kita ada dalam sebuah program Ngopiuk Heart, ya Ngopiuk Heart itu ngobrol pintar Yesus untuk kita semua dari hati, sebuah program yang membahas fenomena sosial ya dan dalam perspektif Kristen untuk diedukasi dalam terang firman Tuhan tentunya ya sahabat. Pagi ini saya Pendeta Suartono yang akan menemani sahabat Talitakum yang dikasih Tuhan selama 1 jam ke depan ya sampai pukul 10. Nanti ada rekan yang melanjutkan dengan program Maukah Kau Sembuh ya. Sahabat dapat berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon di 081299457767 atau melalui SMS ya, melalui WhatsApp di nomor telepon 0821 2347 1340. Saya ulangi ya, di 0821 2347 1340. Nah, sahabat, di hari Rabu yang bahagia ini, pagi ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai firman Tuhan dari ketenangan sejati. Ya. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Tentu ini sudah familiar ya buat kita yang seringkali hadir dalam ibadah-ibadah di sahabat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita, sehingga kita menjadi begitu akrab dengan ayat ini ya, ketenangan yang dari Tuhan. Tetapi sahabat, kita masuk ke dalam minggu kedua di bulan 11 ya. Ini menjadi refleksi buat kita ya, sampai kita mempersiapkan diri masuk ke bulan akhir, lalu kita akan merenungkan, mengevaluasi, memutuskan, dan tentu membuat sebuah terobosan-terobosan yang akan dijadikan sebagai modal dalam membangun semangat di tahun yang baru kelak ya. Ya, semoga kita bisa melewati itu ya sahabat ya, sehingga kita dapat terus berkarya baik di kota Bekasi kita di mana kita ada, maupun sahabat yang ada di kota-kota lain di Indonesia, atau mungkin juga ada yang di luar negeri yang memantau kita melalui aplikasi yang ada di Play Store ya, Talitakum Radio V2. Sahabat bisa mengunduh kalau memang belum mengunduhnya ya. Sahabat bisa mengunduhnya di Play Store, kemudian sahabat bisa menginstal di gadget sahabat ya, sehingga bisa menikmati siaran dari kami di Talitakum Radio 107,8 FM. Baik, sebelum kita akan memulai ya, karena kita mau menikmati ruang dan waktu dalam sebuah frekuensi yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau minta Tuhan memberkati frekuensi ini sehingga dapat mendeliverikan sesuatu yang baik, yang menyukakan hati Tuhan dan membahagiakan para sahabat ya dengan diskusi-diskusi kita pada hari ini. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini Engkau berikan bagi kami. Dalam karya kami Tuhan, sepanjang hari ini kami mau melandasinya bersama dengan Engkau, sebab Engkaulah yang menjadi tujuan dari seluruh karya yang dapat kami persembahkan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami dapat mengerti, menerima, dan mensyukuri segala berkat rahmat kasih karunia Allah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami hari ini. Dan Tuhan, kami mau menikmati 1 jam ke depan dalam program radio Ngopiuk Heart ya, kiranya menjadi berkat bagi kita, bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Baik sahabat, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membaca firman Tuhan yang baru saja saya sampaikan ya, bahwa
Mazmur pasal 62 ayat 9 sampai ayat 6 sampai 9 ini sudah sangat familiar ya, apalagi di ayat yang kedua itu udah pasti semua orang percaya ya, semua orang Kristen pernah mendengar ayat ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu di ayat yang kedua. Tetapi kita akan meneruskannya di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita semua. Ya. Yang berbahagia tentu saja kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang. Baik, sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata demikian, sahabat. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, saya ganti kata ianya dengan kata Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diharapkan oleh Tuhan ya, saya ulangi ya, kita diharapkan oleh Tuhan untuk memiliki satu kehidupan yang senantiasa bergantung kepada Dia. Ya. Ini kerinduan Tuhan buat kita. Jadi Dia tidak pernah merasa direpotkan ketika kita pagi berseru, siang berseru, sore berseru, malam berseru, ya. Sepanjang hari kita berseru-seru, ya, bukan di dalam keluhan-keluhan yang kita ungkapkan. Memang Alkitab katakan selama kita ada tinggal di dalam dunia ini, kita sama dengan makhluk-makhluk yang lain, kita dalam keluhan-keluhan. Tetapi kita sudah diubahkan oleh Tuhan dengan paradigma baru sejak Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang menghantar setiap kita orang percaya untuk hidup dalam penyembahan ya kepada Allah yang benar dengan cara yang benar. Ya. Sehingga dikotomi tentang hamba Tuhan lalu kaum awam itu nggak ada lagi. Karena semuanya hamba Tuhan. Kenapa? Kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Saudara saya adalah kepunyaan Tuhan. Menjadi imamat-imamat yang rajani, ya, menjadi patron, menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi imam, menjadi representasi dari kehadiran Tuhan di tengah marketplace di mana kita ada. Wow, ya. Dan itu sangat mungkin sekali kalau kita, ya, saya ulangi ya, itu sangat mungkin sekali kalau kita memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki ketergantungan dengan Tuhan, oh maaf, itu sangat sulit. Ya, pasti susah. Ya. Apalagi kalau kita memiliki jiwa yang serakah. Ya. Dia pikir nggak kebagian. Kalau begitu saya harus dapat. Lalu menghalalkan segala cara. Lalu kemudian menambah musuh dengan cara demikian, dan bertambahnya musuh bertambah lagi masalah dalam kehidupan kita. Dan ini problem. Gitu ya. Berarti kita sedang menambahkan masalah dari natur kita sebagai manusia berdosa dengan problem-problematik itu ya. Nah, ini yang harus kita manage ya. Kita perbaiki, kita maintain juga, supaya kita tidak memiliki pola pikir yang sedemikian rupa, gitu. Ya. Nah, ketergantungan hidup kepada Tuhan bukan hanya kita yang membutuhkan, tetapi Tuhan juga merindukan. Jadi setiap hari, bahkan setiap saat, ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, maka kemudian kita akan melekat kepada Tuhan.
kita akan mencari Tuhan. Kita akan mencari kerajaannya, kita akan mencari kehendaknya. Kita akan berjuang untuk tidak meleset dari apa yang Allah ingini, apa yang Allah kehendaki gitu loh, sahabat ya. Dengan tidak tahunya kita akan apa yang terjadi di depan, ya, segala yang akan terjadi ke depan itu adalah sebuah misteri, ada rencana Tuhan di sana. Maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan dalam 1 jam ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Ya. Semua nampak baik, semua natural, semua seperti hari kemarin yang sudah kita lewati. Tetapi ternyata ya dalam sekali waktu, dalam satu saat Tuhan izinkan perkara itu terjadi. Betapa mengejutkan ketika Ayub harus mengalami semua yang diceritakan dalam kitab suci. Ya. Dia tidak pernah membayangkan, memang dia mengkhawatirkan, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan mengalami. Karena semuanya berjalan baik-baik saja. Ya, ibadah dia lakukan, permohonan ampun dia kerjakan, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk keluarganya dia lakukan. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan secara natural tiba-tiba ya iblis Tuhan izinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu loh. Dan itu terjadi pada Ayub. Ya. Nah ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita ya bahwa yang kita bayangkan semua baik-baik saja ternyata bisa terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Itu sebabnya oleh karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau ke depan nanti ya, maka kita harus memiliki ketergantungan dengan Tuhan atau bergantung kepada Tuhan ya. Supaya kita tidak menjadi sombong dan berkata aku bisa hidup tanpa siapa-siapa. Nah, bahkan aku bisa hidup tanpa Tuhan. Ngeri sekali kalau kita sudah seperti itu ya. Harusnya yang ada dalam diri setiap kita ya, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan ya, sahabat Talitakum Radio dimanapun berada, yang harus muncul dalam hati dan pikiran kita adalah sebuah kalimat yang berkata demikian. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku membutuhkan Tuhan. Sebab di luar Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau kita mau berbuat, maka Yohanes pasal 15 ayat 1-4 itu kan mengajar kita bagaimana harusnya kita supaya kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Sahabat Talitakum Radio yang dikasihi Tuhan, inilah kerendahan hati yang benar. Ya. Rendah hati dibangun oleh kesadaran bahwa kita tidak dapat dan tidak berani berjalan sendiri. Ya. Pasti ada orang-orang yang sekarang ini sedang menghadapi kesulitan dan kesulitannya tidak kunjung selesai. Ya, jadi kalau ada seorang hamba Tuhan di sebuah gereja dalam sebuah kesempatan menyampaikan firman Tuhan dan bertanya, ya, adakah di antara kita yang punya masalah? Nah, itu pertanyaan yang kurang bijaksana menurut saya. Ya, karena setiap orang punya masalah. Ya, hanya yang jadi pembedanya adalah bagaimana orang itu memandang masalah, gitu ya. Kalau masalah itu menjadi masalah, ya masalah. Tapi kalau masalah itu menjadi sebuah challenge, menjadi tantangan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena itu menjadi dua sisi mata uang yang sama. Ya, masalah yang sama menjadi ruang untuk kita jatuh, tapi masalah yang sama menjadi ruang kita juga untuk mulia. Kenapa? Di ayat yang ke-8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gitu loh. Keselamatannya dari Tuhan dan kemuliaannya juga dari Tuhan. Pada waktu kita berhasil melampaui itu, berhasil melewati itu, gitu ya. Jadi kesulitan itu tidak mungkin tidak ada. Ya.
Nah, atau mungkin begini, kesulitannya makin hari makin bertambah buruk atau memburuk. Lalu kemudian mulai timbul pikiran-pikiran negatif ya. Nanti jadi begini nih. Ya. Nanti jadi begitu nih pasti nih. Akhirnya apa? Dia tertekan. Ya. Stres, depresi, sulit tidur, kesehatan menurun, organ melemah, ya akhirnya terjadi eh, penyakit yang komplikasi, ya terjadi komplikasi. Nah ini jangan sampai seperti itu, ya. Baik, kembali lagi ke tema kita, ketenangan sejati dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakannya di ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin saja keadaan kita hari ini ya begitu buruk dari hari yang kemarin atau semakin buruk dan semakin berat permasalahan yang harus dihadapi untuk melewati hari ini. Tetapi satu hal yang sahabat harus tahu bahwa seburuk apapun keadaan kita, yang tidak boleh kita lupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah menjadi garam dan terangnya Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan buat kita adalah menjadi berkat dimanapun keadaan kita, bagaimanapun. Ya. Oleh karena itu mari kita bulatkan hati untuk percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang hidup, Allah yang real, ya, yang pernah hadir dalam kehidupan manusia, yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, ya. Karena firman Tuhan berkata seperti itu, saudara, di Yohanes ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah, lalu kemudian firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi dia pernah ada bersama dengan kita. Seperti apa keadaan manusia, dia sangat tahu, itu sebabnya dia menjadi imam agung kita, ya. Dan firman Tuhan berkata gini, saudara, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya, ya, karena tidak hanya mendapatkan ketenangan, tetapi harapan juga terbangun, gitu loh. Karena yang dijadikan sumber pengharapan kita adalah Tuhan, ya, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang adil, Tuhan yang memelihara. Jadi apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan dengan hal itu, gitu ya. Jadi kalau kalau kita sedang menghadapi masalah, keadaan yang kelihatannya memburuk, tolong ya, jangan mendesain, fantasikan sesuatu yang buruk, gitu loh. Ya. Misalnya apa? Allah tidak peduli dengan kita. Dosa kita memisahkan sedemikian jauh sampai tangan Tuhan pun enggan menjamah. Itu desain-desain yang buruk. Allah ada atau tidak, itu desain yang buruk dalam kehidupan kita, dan itu akan melemahkan kita, sahabat, ya. Ketika kita mendesain potensi Allah menjadi begitu lemah, ya, dengan fantasi kita yang buruk, akhirnya membuat kita jadi tertekan. Hati kita pun menjadi ciut, gitu ya, gentar. Nah, kalau udah begitu, kelemahan kita ini ya akan menjadi psikosomatik. Ya. Secara psikis dia mengganggu fisik kita, ya, sampai kemudian kita menjadi sakit. Depresi dulu. Ya. Lama-lama kita sakit. Semuanya jadi sakit. Organ-organ juga menjadi lemah. Ya. Begini saja, apapun yang akan terjadi ke depan, bagaimana kalau kita percayakan itu kepada Tuhan, ya, dan pastikan bahwa Tuhan menyertai kita. Bukan hanya sebagai pengetahuan dari apa yang kita dengar, melalui khotbah-khotbah para pendeta handal yang kita istilah handal lagi ya,
pendeta-pendeta yang kita jadikan sebagai panutan, pendeta-pendeta yang kita jadikan sebagai patron, sebagai model, sebagai teladan, ya. Dengan hikmatnya dia membuat kita bergairah untuk menjalani kehidupan, ya. Jadi kan semua yang sudah kita tahu itu sebagai modal dasar untuk kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, gitu, kepada Tuhan maksudnya. Ya. Sehingga kita tahu dalam perjalanan ini, ya, memang begini, memang jauh lebih mudah meyakini bahwa Tuhan menyertai dari apa yang kita dengar, meyakini. Sebab Dia memang tidak terlihat, ya. Walau Dia tidak kelihatan, tapi Dia hidup, Dia nyata, Dia ada. Ya. Dari mana kita tahu? Kita imani. Ya. Dan ini memang jauh lebih mudah mengimani daripada meyakini keberadaannya hadir di tengah kita. Ya. Apalagi merasakan kehadirannya. Waduh, kalau kita mampu merasakan kehadirannya Tuhan dimanapun kita ada, maka yang dituntut dari hati nurani kita adalah melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Ya. Seperti yang dituliskan dalam Roma pasal 2 ayat 15, ya. Bahwa ada hukum Taurat di dalam diri kita untuk melakukan apa yang benar. Ya, seperti itu pasti ada dorongan yang kuat untuk kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, gitu loh. Ya. Sahabat Taritakum yang dikasihi Tuhan, ya, sahabat yang ada di dalam frekuensi 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Apapun yang akan terjadi ke depan, Tuhan tetap menyertai kita dan pasti menopang kita. Nah, dari sinilah kita harus percaya firman Tuhan. Yakin dengan apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi tanamkan itu dalam diri kita. Jadi kalau kita merasa ini sudah paling maksimal dalam kesulitan yang kita alami gitu ya, dibandingkan dengan kesulitan orang-orang di sekitar kita, saya mau beritahu, itu jauh di bawah kemampuan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita punya kemampuan yang lebih dari itu. Saya punya teman, ya, kalau bisa dibilang anak jemaat lah ya, jemaat. Itu. Kalau dibilang adik juga adik lah, jadi adik juga nggak apa-apa. Saya sering menempatkan diri seperti itu. Dia punya masalah dengan batang otaknya. Dan banyak sekali kisah-kisah di internet ya, tentang orang-orang yang menderita itu. Dia menderita, pada saatnya dia sakit dan dia harus minum obat untuk bisa mengatasi sakitnya itu. Tapi tahu nggak sahabat Taritakum, sampai hari ini terus dia masih berkarya loh. Ya, kalau sahabat datang ke Grand Wisata, ada rumah sakit di sana ya, Hermina. Nah, beliau ada di situ sebagai suster. Dia melayani orang sakit. Dia menolong orang sakit. Dia membantu mereka yang membutuhkan. Ambil bagian dalam karyanya. Luar biasa sekali ini. Ya. Dan itu bukan mengalihkan penderitaannya dengan menolong orang lain. Enggak, bukan. Ya. Dia seringkali mengatakan bahwa, enggak Pak Pendeta, saya enggak rasakan lah, enggak pikirkan tentang sakitnya. Kecuali memang saya sudah tidak mampu lagi, ya mau tidak mau saya minum obat. Bahkan saya mungkin harus berbaring dengan itu, dengan keadaan itu. Tapi saya kepinginnya melakukan sesuatu. Ya. Akhirnya saya menguatkan, mengatakan begini. Ya memang, pertama untuk mati tidak harus tua, ya. Dan untuk meninggal dunia juga tidak harus sakit. Kapanpun orang bisa meninggal dunia. Ya. Ada wilayah Tuhan di situ. Ya, kita nggak bisa merancangkannya harus bagaimana. Tapi bagian kita adalah mengikhtiarkan sesuatu. Kalau kita kuat, kalau kita sehat, kita jadi berkat. Gitu. Contoh ya misalnya ya,
Ada anak-anak Tuhan yang menemukan obat, sebut aja lah paracetamol gitu ya. Nah, obat itu adalah untuk meredakan sakit kepala atau bisa menyembuhkan sakit kepala juga. Nah, daripada kita menderita sakit kepala dan tidak bersyukur kepada Tuhan, ya ini udah ada obat loh. Ya, mendingan minum obat lalu kemudian bersyukur kepada Tuhan, jauh lebih baik gitu. Sama seperti peribahasa yang mengatakan begini, daripada kita marah-marah dengan keadaan gelap gulita ini, kenapa nggak menyalakan lilin aja? Ya, jauh lebih baik daripada marah-marah kepada PLN misalnya ya, yang menyebabkan kegelapan itu terjadi. Nggak perlu ya, tapi lebih baik begitu. Ya, cari solusinya lah, ya, seperti itu. Dan yang pasti bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan yang kita alami. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, pernyataan-pernyataan ini, pemahaman-pemahaman inilah yang membuat kita menjadi nyaman. Bahkan di dalam keadaan yang paling buruk kita bisa rasakan kenyamanan itu gitu ya. Ketenangan kita menghadapi hari esok menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya ada Allah yang hidup, ada Allah yang nyata, Allah yang hadir, Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai kita, pasti Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya. Dan kita juga menjadi tenang seperti di Mazmur pasal 62 ayat 6 itu. Ya. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Harapan itu dibangun. Ya. Kita bisa dengarkan semua kalimat-kalimat bijak, tapi kita yang memutuskan mau menerimanya atau tidak. Ya. Sahabat Talitakum yang dikasih Tuhan, mari kita menyerahkan perjalanan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena hidup kita ini adalah pekerjaan Tuhan. Tubuh kita ini milik Tuhan. Kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu jangan memaksakan kita cari tahu tentang hari esok, nggak perlu lah, biar aja ya mengalir begitu ya. Kita merencanakan hari esok boleh, mempersiapkan hari esok boleh, kita serahkan kepada Tuhan untuk hari esok boleh, tapi kita mengkhawatirkan hari esok itu tidak perlu ya. Karena orang yang khawatir pada jalan hidupnya tidak bisa ditambahkan, bahkan untuk sesaat saja ya. Gitu. Jangan berfantasi negatif tentang hari esok karena kekuatan kita yang melemah, tapi sandarkanlah hidup kita kepada Tuhan, ya Allah yang kuat. Gitu. Boleh, tidak salah kita bersiap-siap menghadapi hari esok, tetapi kita tidak boleh berfantasi negatif yang membuat hati kita menjadi kecut dan kecil hati. Yang harus kita lakukan yang pertama, ingatlah bahwa hidup kita milik Tuhan. Ya. Supaya kita jangan merasa milik kita sendiri dan kita di luar Tuhan. Karena dengan cara berpikir seperti itu, kita sedang membangun jerat bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama, ya. Pahami bahwa kita adalah milik Tuhan, Dia jaga seperti Dia jaga biji matanya. Yang kedua, apa yang akan terjadi hari esok? Kita dalam pemeliharaan Tuhan, karena memang hidup kita adalah milik-Nya. Ya. Tuhan memakai segala keadaan untuk menuntun kita kepada kebenaran. Nah, itu. Ya. Sahabat, saya mengulangi ya. Tuhan memakai segala keadaan untuk menuntun kita pada kebenaran agar kita sampai kepada kerajaan sorga. Lewat semua peristiwa kehidupan, Tuhan mau kita melihat kemuliaannya. Jadi, terserah kesulitan yang seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pasti Dia mau supaya kita melihat kemuliaannya dinyatakan di situ. Ya. Mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kuasalah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Minggu kedua memasuki mengakhiri tahun 2022 di bulan 11 ini, ya sebentar masuk ke bulan 12, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan dan sandarkan itu kepada Tuhan. Baik, sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, senang bisa bersama ya 60 menit sudah kita akan mengakhiri ruang ini
menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami penuh tantangan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah dalam kehidupan kami dan memeliharakan kami sedemikian rupa. Kami mau belajar tenang dan ketenangan yang sejati hanya ada padamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.